Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Walal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrina alina min barakati fid darain wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Jauhar Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Faqila syartun kal amal wa kilabal syatrun wal islam masyrohanna bil amal. Fakila maka dibasakeun, maka diucapkeun, maka menurut satu pendapat syartun ari ngucapkeun dua kalimat syahadat nyata syarat. Kal amali seperti amal soleh. Wakila jeung dibasakeun, jeung diucapkeun, jeung menurut satu pendapat bal syatrun. Balikta ari ngucapkeun dua kalimat syahadat sebagian daripada iman. Wal islama jeung kana Islam. Isrohanna kudu martelakeun anjeun, kudu nafsirkeun bener-bener anjeun bil amali kalawan amal anu soleh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hukum mengucapkan dua kalimat syahadat bagi orang kafir yang akan masuk Islam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, maka mengucapkan dua kalimat syahadat itu hukumnya wajib. Dan ini termasuk syarat iman. Dan ketika orang kafir sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seluruh hartanya yang tadinya haram menjadi halal. Dan setelah orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Maka berlaku baginya hukum saling mewaris. Kemudian sembelihannya halal, sah. Dan ketika meninggal bisa dimakamkan, dikubur di pemakaman orang-orang Islam. Kal amal seperti amal. Apa maksudnya? Mengucapkan dua kalimat syahadat itu termasuk syarat iman. Kalau amal soleh itu syarat kamal, syarat sempurnanya iman. Ya. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu syarat iman. Sedangkan amal di sini amal soleh merupakan syarat kamal, syarat sempurnanya iman. Jadi kalau ingin imannya sempurna, maka harus dibarengi dengan amal yang soleh. Amal yang soleh di sini adalah amal yang tulus, amal yang ikhlas, yang semata-mata mengharap ridho Allah. Tidak mengharapkan pujian dari manusia atau makhluk. Tidak pernah menyembah popularitas. Tidak ingin dihargai, tidak ingin dihormati. Tidak ingin disanjung. Ibadahnya tulus. Ya. Yang dicari hanya ridho Allah. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hal ini yang harus kita sadari, yang harus kita ingat, ya, Allah itu tidak akan melihat banyak ilmunya. Allah tidak akan melihat banyak hartanya. Allah tidak akan melihat gelar pangkat dan jabatan. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Hatinya yang bersih. Kalau hati bersih, akan melahirkan amal yang bersih juga. Amal yang soleh. Ya. Maka apapun yang kita perbuat, sekali lagi niatkan
ridho Allah. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, niatkan mengharap ridho Allah. Ketika kita kerja, baik itu sebagai guru, baik itu petani, TNI, Polri, apapun profesinya, yang dicari ridho Allah. Nah, jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, syarat iman, kalau amal soleh, syarat sempurnanya iman. Dan untuk anak-anak muslim, anak-anak yang orang tuanya memang muslim seperti kita ini kan Islamnya Islam turunan. Ya. Maka mengucapkan 2 kalimat syahadat cukup di dalam sholat. Kenapa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat ini termasuk salah satu rukun sholat. Jadi dianggap sudah cukup. Itu. Wakila bal syatrun. Dan menurut satu pendapat, justru mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bagian dari iman itu sendiri. Kalau pendapat tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu syarat iman. Kalau menurut satu pendapat di sini, pendapat sini ya salah satunya Imam Hanafi ya. Justru mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bagian dari iman. Ya, yang namanya perlu tasdik. Karena iman itu tasdik, membenarkannya hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika misal ada orang kafir, hatinya meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Hatinya meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak diucapkan, tidak diikrarkan. Lisannya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka tidak cukup. Orang kafir tadi nggak bisa disebut muslim mukmin karena tetap mengucapkannya harus diucapkan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan menurut pendapat ulama, ada yang berpendapat nggak mesti lafaz asyhadu. Kalau ada orang kafir misalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu udah cukup. Udah pengakuan. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini sekali lagi para muslim yang dirahmati Allah, bila mana ada orang kafir, hatinya yakin menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tapi nggak pernah diucapkan dengan lisan, hanya hati doang. Maka orang kafir tersebut ya kelak nanti kekal di neraka. Karena dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.